1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana orang Kristen menyikapi pandangan terhadap bayi tabung menurut pandangan Alkitab. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya, Angelina Janice Adelwis dengan NIM 24 1910 70 10 19 dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Shalom semua, perkenalkan nama aku Ameli Serena Sibarani dengan NIM akhir 006 dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jason Januara Marcos Samanangan Simanjuntak dengan NIM 2518 10 10 10 38. Saya dari Fakultas MIPA dengan Prodi Matematik. Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Jendral Suryan Yusuf dengan NIM akhir 23 dari Prodi Perkapalan Angkatan 24. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Renovita dengan NIM 25 19 10 50 10 29. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Fernandes Laban dan di sini saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 25191 090 1043. Baik, sebelum memasuki materi lebih lanjut, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih latar belakang dari kelompok kami, kenapa memilih judul tersebut, dan apa itu bayi tabung. Jadi latar belakang dari presentasi kami kali ini adalah bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh manusia. Lalu embrio yang dihasilkan di tanaman. Jadi latar belakang dari presentasi kami kali ini adalah bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF merupakan proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh manusia. Lalu embrio yang dihasilkan ditanamkan kembali ke dalam rahim perempuan. Teknologi ini dikembangkan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak secara alami akibat berbagai faktor medis seperti gangguan kesuburan atau masalah reproduksi. Perkembangan teknologi ini semakin pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, seiring meningkatnya kebutuhan akan solusi medis bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Namun, praktik bayi tabung ini juga menimbulkan berbagai perdebatan moral, etis, dan teologis. Dalam pandangan iman Kristen muncul berbagai pertanyaan. Apakah tindakan ini selaras dengan kehendak Allah dalam penciptaan kehidupan, kesucian pernikahan, serta menjadi makna sejati sebagai orang tua? Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana pandangan iman Kristen terhadap praktik bayi tabung ini, menimbang antara harapan medis yang ditawarkan dan tantangan etika yang mungkin bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kehidupan, keluarga, dan kehendak Tuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bayi tabung itu sendiri. Bayi tabung merupakan produk bioteknologi modern yang dikembangkan untuk membantu manusia mengatasi persoalan sistem reproduksi. Prosesnya dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan ovum di luar tubuh manusia atau dalam tabung atau media buatan laboratorium. Kemudian, hasil pembuahan tersebut ditanamkan kembali ke rahim perempuan. Dengan kata lain, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sel sperma di luar tubuh untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak secara alami. Program ini dikenal dengan istilah in vitro fertilization atau IVF dalam bahasa Latin, in vitro yang berarti dalam gelas atau di luar tubuh. Ini menjadi rumusan masalah kita bagi orang Kristen dalam hal tersebut. Yang pertama itu adalah apakah yang dimaksud dengan bayi tabung atau in vitro fertilization dari sudut pandang ilmu kedokteran dan etika Kristen. Yang kedua, bagaimana pandangan Alkitab dan ajaran gereja terhadap praktik bayi tabung. Yang ketiga, apa saja pertimbangan moral dan teologis yang perlu diperhatikan oleh pasangan Kristen yang ingin menghadapi pandangan terhadap bayi tabung. Dan yang keempat, bagaimana gereja sebaiknya bersikap dan memberi pandangan pastoral kepada umat yang menghadapi persoalan infertilitas dan mempertimbangkan bayi tabung. Oke baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pandangan Kristen terhadap bayi tabung. Pandangan Kristen terhadap bayi tabung berfokus pada penghormatan terhadap kehidupan dan kedaulatan Allah sebagai sumber kehidupan. Dalam iman Kristen, anak dianggap sebagai anugerah Tuhan yang diberikan sesuai dengan kehendaknya.
Penggunaan teknologi medis seperti bayi tabung dapat diterima sejauh dilakukannya secara etis, yaitu menggunakan sperma dari sel telur dari pasangan suami istri yang sah serta tidak melibatkan pembuangan embrio. Umat Kristen diharapkan tetap mengandalkan doa dan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan, serta menjaga motivasi yang tulus dalam mengembangkan keluarga. Pada akhirnya, setiap pasangan dipanggil untuk selalu berserah kepada rencana Tuhan, baik melalui kelahiran alami, bantuan medis yang bertanggung jawab, maupun dengan mengasihi anak melalui adopsi. Di sini saya akan dari segala penjelasan materi dan juga rumusan masalah yang telah diberikan, adanya tanggapan pro dan kontra dari bayi tabung. Yaitu untuk tanggapan pro, yang pertama adanya memberikan harapan bagi pasangan yang infertil, di mana pasangan yang infertil ini adalah pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan atau melanjutkan keturunan. Jadi dari bayi tabung ini, pasangan tersebut bisa untuk memiliki atau melanjutkan keturunan mereka. Kemudian adanya kemajuan teknologi atau pengetahuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian menunjukkan tanggung jawab dari sebuah pasangan atau keluarga untuk memiliki anak. Dan juga yang terakhir adalah memberi makna baru tentang kasih dan pengharapan. Kemudian untuk tanggapan kontra dari bayi tabung, yaitu yang pertama adanya menimbulkan persoalan etika dan moral. Kemudian adanya resiko medis apabila bayi tabung ini yang dilakukan ternyata gagal atau timbul hal yang tidak diinginkan. Kemudian adanya biaya yang sangat tinggi, kemungkinan penyalahgunaan dan komersial, dan yang terakhir yaitu mengurangi penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan teman-teman, yaitu sikap Kristen terhadap pandangan Alkitab. Dalam iman Kristen, kehidupan dipandang sebagai anugerah yang suci, bukan hasil rekayasa manusia semata. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sendiri yang membentuk kehidupan di dalam kandungan. Mazmur 13 ayat 9 sampai 13. Sehingga setiap proses kelahiran seharusnya menghormati karya dan kehendaknya. Bayi tabung muncul sebagai harapan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak. Namun dari sudut pandang Alkitab, praktik ini menimbulkan persoalan etis. Kehadiran pihak ketiga di luar hubungan suami istri bisa mengganggu makna kesatuan dan kasih yang Allah rencanakan dalam pernikahan. Kejadian 2 ayat 24. Selain itu, ketika tubuh perempuan dijadikan alat atau jasa sewa, nilai dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dapat terabaikan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Karena itu, orang Kristen diajak untuk menyikapi bayi tabung dengan hati yang bijak, menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi tidak mengorbankan nilai iman, kasih, dan kemanusiaan. Bila tidak memungkinkan untuk memiliki anak secara biologis, kasih bisa tetap diwujudkan melalui cara lain yang berkenan kepada Allah, seperti mengasuh, mengadopsi, atau melayani anak-anak yang membutuhkan kasih keluarga. Kesimpulannya yaitu dalam pandangan iman Kristen, bayi tabung dinilai tidak sejalan dengan kehendak Tuhan karena melanggar kesucian pernikahan dan menggeser makna sejati menjadi orang tua. Sebagai anugerah ilahi, bukan hasil rekayasa manusia, praktik ini juga berpotensi mengabaikan martabat manusia dan menimbulkan persoalan etis serta spiritual. Oleh karena itu, umat Kristen diajak untuk menolak praktik bayi tabung dan memilih jalan yang lebih sesuai dengan iman, seperti mengasuh atau mengadopsi anak sebagai wujud kasih yang sejalan dengan kehendak Tuhan.